Shalom. Puji Tuhan, saya percaya bahwa kita semua disertai, dilindungi dan diberkati Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tak terasa Tuhan sungguh menyertai kita dan kita ada di ibadah raya kita terakhir di bulan ini. Kurang lebih satu bulan Tuhan menyertai kita ada di tahun yang baru. Dan ini semua karena anugerah dan kebaikan yang datang daripada Tuhan sendiri. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya akan melanjutkan pembahasan di dalam kitab Kejadian. Kalau beberapa waktu lalu saya membahas tentang Kejadian pasal 3, pasal 4 dan pasal yang kelima, maka hari ini saya akan membahas 4 pasal satu kali, yaitu pasal 6, pasal 7 dan pasal 8, 9. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam Kejadian pasal 3 sampai pasal 5, di sana kita membahas tentang tema yang sangat menarik, yaitu dari kejatuhan hingga pengharapan yang baru. Dan hari ini di dalam 4 pasal ini saya akan berbicara tentang tema untuk pagi ini, yaitu penghakiman yang dibalut oleh kasih karunia. Penghakiman yang dibalut oleh kasih karunia. Jadi 4 pasal di dalam kitab Kejadian, pasal 6, 7, 8 dan 9. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kita bisa lihat di dalam Kejadian pasal yang ke-6? Judul perikopnya adalah kejatuhan manusia. Di dalam pasal yang ke-7 berbicara tentang air bah. Di dalam Kejadian pasal yang ke-8 bicara tentang air bah surut. Dan di dalam Kejadian pasal yang ke-9 berbicara tentang perjanjian Allah dengan Nuh. Jadi kalau kita lihat urutannya, maka dimulai dari kejatuhan manusia, kemudian air bah surut, kemudian berikutnya pasal yang ke-9 yaitu berbicara tentang perjanjian Allah dengan Nuh. Nah, saudara-saudara, sekali lagi tema kita adalah penghakiman yang dibalut oleh kasih karunia. Nah, saudara-saudara, ada pertanyaan umum yang seringkali kita sering lakukan atau kita kerjakan, tetapi kita menolak untuk itu terjadi dengan diri kita. Ada hal yang seringkali kita lakukan, kita kerjakan, tetapi kalau itu terjadi dengan kita menolak. Apa itu? Penghakiman atau menghakimi. Pernah saudara dihakimi? Pernah? Pernah saudara dihakimi? Enak nggak dihakimi? Enak nggak dihakimi? Gak enak. Menghakimi? Pernah? Pernah menghakimi? Ini ada orang nggak di sini? Halo? Ada orang nggak di sini? Ada nggak? Pernah nggak menghakimi? Pernah. Pernah nggak dihakimi? Lebih enak mana? Menghakimi atau dihakimi? Menghakimi. Enak memang untuk menghakimi. Tetapi waktu dihakimi enak nggak? Waktu dihakimi enak nggak? Ini biasa terjadi tanggal 31 malam. The power of Mandohata. Ya, the horror of Mandohata. Jadi kalau 31 Desember itu masih tradisi yang terpelihara dengan sangat baik. Hanya sedikit keluarga yang sudah berubah itu. Jadi tanggal 31 Desember ini ajang yang paling spesial. Karena kesempatan semua yang sudah dikumpul 1 tahun untuk kemudian diluapkan, sehingga pada akhirnya tidak menghasilkan harapan-harapan baru. Yang ada adalah luka baru yang kemudian ditimbulkan. Jadi kalau ada keluarga-keluarga yang masih melakukan itu, kesempatan detik-detik terakhir di penghujung tahun untuk melakukan itu perlu direnungkan kembali. Ini mungkin perlu direview kembali
tradisi orang Sumatera ya. Bukan Sumatera ya, mungkin orang spesifik ya. Menyakitkan memang. Kita sudah lupa, dia ungkit lagi. 10 tahun yang lalu dia ungkit lagi. Udah bertahun-tahun baru lewat, belum selesai. Nah, hari ini kita mau belajar tentang penghakiman yang dibalut oleh kasih karunia. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, semua orang suka menghakimi, tetapi tidak mau dihakimi. Ini yang terjadi dengan manusia. Bapak Ibu perhatikan Kejadian pasal 6, apa yang terjadi dengan hidup manusia. Di sana dikatakan manusia bertambah banyak, tetapi kelakuannya itu makin jahat. Kalau kita baca keseluruhan Kejadian 6, katakan kecenderungan hati manusia adalah melakukan kejahatan. Berarti di dalam hatinya, di dalam hidupnya, ia lebih senang untuk melakukan yang jahat. Ia lebih senang melakukan dosa. Ia tidak suka untuk melakukan kebaikan. Tetapi yang menarik Bapak Ibu, kalau kita baca di dalam ayat 13 di sana dikatakan, tetapi ada pribadi yang berbeda, yaitu Nuh. Nuh memperoleh kasih karunia daripada Allah. Ayat yang ke-8. Kejadian 6 ayat 8. Bapak Ibu perhatikan Kejadian 6 ayat 8. Manusia bertambah jahat. Kecenderungan hatinya adalah melakukan yang jahat. Tetapi kita baca di ayat 8 Kejadian pasal 6. Di sana dikatakan, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ini adalah ayat rujukan kita dalam khotbah pagi hari ini. Di tengah-tengah kejahatan manusia yang merajalela, ada pribadi yang lain. Di sana dikatakan kecenderungan hati manusia melakukan yang jahat. Tetapi dari sekian banyaknya orang itu, ada satu pribadi yang lain. Dia mendapat kasih karunia daripada Allah. Alkitab mencatat bahwa kecenderungan hati manusia berbuat jahat, itu berarti yang dihasilkan adalah jahat. Maka kalau Bapak Ibu lihat di Kejadian pasal 6, kecenderungan hati manusia jahat, tetapi Tuhan memperlihatkan kasih karunia-Nya kepadamu. Maka di pasal yang ke-7, Tuhan menyuruhmu membuat satu bahtera yang sangat besar. Dasarnya adalah kasih karunia. Dengar baik-baik ini. Seringkali kita menghakimi orang, seringkali tanpa sadar menjudge orang, menghakimi orang habis-habisan, seolah-olah orang itu tidak pernah ada kebaikan sedikit pun. Tetapi tanpa sadar engkau sedang menghakimi. Tetapi Tuhan tidak melihat penghakiman, tetapi Tuhan melihat belas kasihan atasnya. Semakin banyak kau menghakimi orang, sebenarnya di saat yang sama belas kasihan Tuhan semakin besar atasnya. Itu sebabnya jangan heran orang yang jahat bertambah jahat, orang yang jahat terus berbuat jahat, tetapi Tuhan tetap sangat mengasihi orang yang berbuat jahat. Doa kita selalu terbalik untuk orang yang menjahati kita. Dia terus melakukan kejahatan. Doa kita adalah Tuhan menghukum dia. Tapi coba lihat cara Tuhan memperlakukannya. Kasih karunia-Nya berlimpah. Engkau berdoa untuk musuhmu, orang-orang yang menyakitimu, orang-orang yang mungkin mendendam engkau. Engkau berdoa bahkan sampai menangis, Tuhan kapan penderitaan ini selesai? Tapi Tuhan katakan kasih karunia lebih besar kepada dia. Maka hati-hati dengan penghakiman. Itu sebabnya Tuhan selalu berkata penghakiman adalah di dalam menasihati tanpa sadar kita menghakimi. Di dalam membimbing orang lain tanpa sadar kita menghakimi. Kita berharap orang itu berubah. Tapi ingat baik, itu semata-mata berawal dari kasih karunia. Itu sebabnya penghakiman Allah selalu dibalut oleh kasih karunia Allah. Ini menjadi bagian yang sangat penting Bapak Ibu. Kalau kita lihat Kejadian pasal yang ke-6,
terjadi. Dunia sudah rusak total oleh dosa. Kejahatan manusia begitu besar. Ada nggak di saat ini yang menjamin bahwa hidupnya tidak rusak? Adakah yang menjamin bahwa meskipun dia rajin berdoa, dia rajin ikut Tuhan, hatinya tetap suci dan bersih? Ada? Itu berarti kita sedang ada di situasi dunia yang sedang rusak. Kita ada di tengah-tengah dunia yang rusak moral. Dan ini yang paling menyakitkan di lingkungan, bahkan di bumi kita, bahkan di tengah-tengah keluarga kita. Banyak orang yang rusak moral. Saya tidak rasis, tapi saya mau katakan tingkat SDM, kualitas SDM orang Barat nomor berapa? Pernah baca survei SDM orang Barat, orang berpendidikan? Hampir nomor 2 kalau saya tidak salah. Sukunya masih kecil, tapi tingkat intelektualitas orang Batak tinggi. Hampir semua sarjana, sesuai dengan filosofi orang Batak. Yang penting apapun terjadi, anak harus sekolah. Dan itu terjadi di Indonesia ini. Hampir semua ini dikuasai oleh orang Batak. Tetapi pertanyaannya, direnungkan baik. Kenapa di Medan tidak bisa jatuh? Kenapa tingkat kejahatan di Sumatera, kota kita, begitu tinggi? Ini kumpulan orang-orang pintar. Kenapa korupsi di Sumatera Utara dalam tanda petik begitu tinggi? Apa yang salah? Tingkat pendidikannya tinggi, moralnya gimana? Itu sebabnya firman Tuhan katakan, engkau bisa melakukan apa saja, tapi kalau tidak ada kasih karunia yang Tuhan anugerahkan khusus kepada, pendidikan bisa tinggi, status sosial bisa tinggi, tetapi bisa menjadi penjahat yang paling berat. Maka ini menjadi alarm untuk kita. Kejadian pasal 6. Manusia berlomba-lomba untuk melakukan hal yang meninggikan akan diri. Kecenderungan hatinya adalah berbaca. Generasi keluarga kita. Coba lihat anak-anak kita. Kecenderungan hatinya akan kenal. Pernah nggak Bapak Ibu ajarin dia berbohong? Pernah nggak ajarin dia mencuri? Pernah nggak ajarin dia memaki orang? Anak-anak kita. Faktanya terjadi apa? Itulah dosa yang minggu lalu saya bahas, 2 minggu lalu saya bahas statistik. Dosa merusak semua lini hidup manusia. Karena itu hanya menghasilkan kejahatan. Bapak Ibu jangan bicara kejahatan itu, jangan bicara terlalu jauh. Ada nggak suami yang merencanakan kejahatan? Ada. Ada nggak ada yang merencanakan kejahatan? Ada. Beberapa kasus waktu yang lalu anak yang membunuh ibunya di Medan ini. Kejahatan tidak mengenal setiap status sosial dan tingkat pendidikan kita. Maka penting untuk mendapat belas kasihan Tuhan. Maka penting untuk mendapat kasih karunia yang datang daripada Tuhan. Di tengah-tengah dunia yang jahat, bisakah engkau tetap bertahan untuk hidup benar seperti ini? Di tengah-tengah orang yang jahat, kumpulanmu jahat, di sekitarmu kumpulan yang jahat, bisakah engkau
Firman Tuhan berkata, pergaulan itu merusak kebiasaan yang baik. Sebaliknya yang sama. Sekarang kau ada di lingkungan yang mana? Kalau kau lihat dia berbuat jahat, apakah kau tetap hidup berbuat jahat? Ingat, semakin engkau menghakimi, belas kasihan Tuhan besar sekali. Tetapi hati-hati, jangan sia-siakan belas kasihan Tuhan. Jangan sia-siakan anugerah Tuhan dengan bahasa kasar. Jangan anggap remeh kemurahan Tuhan. Kalau kau terlalu nyaman menghakimi orang lain, kau terlalu nyaman selalu berbuat kejahatan, jangan anggap remeh anugerah Tuhan. Gak apa-apa, artinya aku baik-baik saja. Nuh memberikan kita teladan yang baik, meskipun lingkungan, komunitasnya, orang-orang di sekitarnya begitu jahat. Ayat 8, Kejadian 6. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Berarti Nuh ini pengecualian. Nuh ini spesial. Kenapa yang lain jahat, kenapa dia tidak? Kenapa? Bahkan di Kejadian pasal 7 kita lihat Tuhan menghukum manusia dengan air bah. Semua kejahatan dihancurkan. Apa yang salah? Berarti engkau melakukan kejahatan atau penghakiman sekalipun, itu adalah pilihanmu sendiri. Nuh memilih untuk tidak melakukan kejahatan meskipun lingkungannya menjadi jahat. Poin yang kita bisa dapat di dalam Kejadian pasal yang ke-6 adalah keselamatan itu selalu dimulai oleh anugerah, bukan usaha manusia. Keselamatan itu anugerah. Kita mungkin jatuh berkali-kali, tapi kalau kawan saya ada hari ini anugerah. Di dalam rumah tangga, siapa yang sering kali menghakimi? Suami atau istri? Jujur saja, yang sering kali. Yang sering kali menghakimi itu siapa? Istri. Bapak-bapak dengar pengetuhan ya. Yang sering kali dihakimi siapa? Yang sering kali dihakimi siapa? Tapi pertanyaannya, pernah nggak bapak-bapak menghakimi istri? Ibu? Pernah? Pernah? Jarang. Ibu-ibu sering menghakimi bapak-bapak. Bapak-bapak baru satu kali menghakimi. Diingat di sini. Pas, kamu rasa? Penghakiman pelajar, bapak-bapak baru satu kalimat. Kecewa dan diingat seumur hidup. Nanti ada bilang bapak curhat. Saya tidak curhat. Ibu majelis biasanya begitu. Kalau mau ketawa aja, nggak usah ketawa. Nanti tersedak nggak enak gitu. Yang masih pacaran pun sama itu. Yang masih pacaran pun sama. Selalu laki-laki diminta mengalah.
saya bela hari ini. Tetapi ada poin yang sangat penting. Perubahan itu selalu dimulai dari diri sendiri. Kamu tidak mungkin mengharap orang lain berubah kalau dirimu sendiri belum. Yang lu tahu adalah orang lain buat jahat. Dia berjuang hanya menunjukkan. Dia tidak pernah berpikir bagaimana membagusi orang-orang yang jahat. Bapak Ibu ingat kisah tentang membangun kapal. Bagaimana ia diolok, ia dihina, ia difitnah. Bagaimana orang membuang kotoran di kapal. Dia bangun. Bagaimana banyak orang yang mencuri pakunya, mencuri kayunya. Dia sudah bangun beberapa banyak orang yang menghancurkan kapal itu. Dia terusin membangun. Apakah lu berharap orang itu berubah? Yang jahat. Tidak. Yang berubah adalah dia. Ringkasnya, kalau ada banyak kejahatan di sekitar, yang berubah kan bukan itu. Berubah jauh. Itu. Maka belas kasihan Tuhan turun atas. Engkau menjadi teladan, engkau menjadi berkat. Penyesalan saudara. Ini poin yang sangat penting. Berarti kejahatan manusia begitu tinggi. Tetapi yang merencanakan keselamatan itu Tuhan, bukan Nuh hanya melakukan bagiannya. Tuhan suruh dia bikin kapal, dia bikin kapal. Ukurannya detail, kayunya apa, dia lakukan. Yang merencanakan untuk menyelamatkan bukan Nuh sendiri, bukan pribadinya, tetapi siapa? Allah. Terlalu banyak karya Tuhan dalam hidup Bapak Ibu. Persoalannya Bapak Ibu sadar bahwa Tuhan sedang membuat sesuatu dalam hidup Bapak Ibu untuk menyelamatkan Bapak Ibu, untuk keluar dari setiap krisis. Kadang-kadang begitu kita bebas, kita anggap itu usaha. Ingat baik, itu kasih karunia dari Tuhan. Kejadian pasal 7. Kita tinggalkan Kejadian pasal 6. Kejadian pasal 7. Tuhan menghukum manusia dengan air bah. Tetapi Nuh menunjukkan ketaatan yang total. Ia melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Kalau kita baca kisah tentang air bah. Kalau saya tanya Bapak Ibu, bahteramu terbuat dari kayu apa? Hah? Kayak apa? Mahoni? Hah? Gofir. Berapa panjangnya? Ketahuan suka baca kita atau tidak ini. Berapa panjangnya? Kapalnya? Halo? Berapa panjangnya kapalnya? Berapa lebarnya? Berapa tingginya? Guru sekolah minggu. Apa ini? Ngajarin anak sekolah minggu. Yang sudah mantan-mantan anak sekolah minggu ini. Siapa yang alumni sekolah minggu yang paling lama? Ini alumni semua sekolah minggu ini. Berapa panjang kapalnya? Nah, saya teliti dikit ya. Lebarnya berapa? Cepat searchi. Berapa? Tinggi? 300. Berapa lagi? 60, 30. Nuh melakukan tepat seperti yang diberitakan. Nuh di tengah-tengah orang-orang yang jahat, Nuh tepat melakukan seperti yang Tuhan perintahkan. Hari ini kalau Bapak Ibu diperintah tepat nggak lakukan? Ayo, tepat nggak lakukan? Ibadah kita jam berapa? Ibadah kita jam berapa?
Tadi datang jam berapa? Hah? Kira-kira begitulah. Tepat? Itu kira-kira. Tarik aja ke diri kita sendiri. Disuruh beli gula. Yang dilakukan tepat atau tidak? Gula dan kawan-kawan. Ya gitu. Disuruh beli baju dan kawan-kawan. Jadi seringkali kita manusia ini suka nambah-nambah. Suka nambah-nambah. Yang nggak disuruh kadang-kadang kita tambah-tambah. Kejadian 7, Nuh tepat melakukan segala yang diperintahkan Tuhan. Kejadian pasal 8, ketika air bah surut. Coba lihat. Ketika air bah surut, apa yang dilakukan untuk pertama kali? Membangun mesbah untuk Tuhan. Membangun mesbah untuk Tuhan. Hujannya 40 hari 40 malam. Air bertahan di dalam bumi 150 hari. Ini kemarin banjir bandang, banjir kita di Medan di 3 hari aja kita berambulan. Ini hujan 40 hari 40 malam dan air berkuasa selama 150 hari lamanya. Bayangkan 50 hari itu gimana? Ketika keluar dari kapal, yang dia lakukan adalah membangun mesbah untuk Tuhan. Kita ini ada banyak krisis dalam hidup kita. Ada banyak masalah yang seringkali kita alami. Ada banyak problem yang seringkali kita. Nuh menghadapi banjir dan orang-orang jahat seringkali. Apa kita alami hari ini? Kita mungkin alami hal-hal yang tidak menyenangkan dengan tetangga kita, rekan kerja kita, rekan pelayanan kita, suami, istri atau anak. Yang dilakukan adalah membangun hubungan dengan Tuhan. Kejahatan hanya bisa dikalahkan dengan hubungan kita dengan Tuhan, bukan melawan Tuhan. Kejahatan hanya bisa dikalahkan dengan membangun hubunganmu dengan Tuhan baik, supaya Allah tidak ikut seperti itu. Kenapa kejahatan merajalela? Karena sedikit yang membangun hubungannya. Maka kalau engkau tidak membangun hubungan baik dengan Tuhan, engkau salah satu orang yang akan selalu dan sebentar lagi bocah. Seringkali kita hanya menghakimi orang-orang yang melakukan kejahatan, melakukan dosa. Memang mulutnya tajam kali seperti silet. Memang begini, tapi kita lupa membangun hubungan kita dengan Tuhan. Karena kalau kita tidak membangun hubungan kita dengan Tuhan, sebentar lagi kita akan sama seperti Dia. Seringkali kita selalu menyalahkan, tapi kita lupa memperbaiki diri kita. Maka kita Yakobus katakan sama seperti orang berdiri di depan cermin mengamat-amati dirinya. Setelah itu dia pergi, dia sudah lupa tadi apa ya. Maka dia balik lagi, lihat lagi, oh celatku, sisiranku belum pas. Dia pergi lagi, dia lupa apa tadi, dia balik lagi. Hubunganmu dengan Tuhan menentukan kualitasnya. Itu poin paling penting. Kalau kamu terhindar dari setiap kejahatan dan suka menghakimi, maka perbaiki hubungan dengan Tuhan. Nuh tidak menghakimi orang-orang yang berbuat jahat tadi. Kapalnya dirusak, yang tak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tuhan menyelamatkan dia. Selesai air dia terus membangun mesbah untuk Tuhan. Kejadian pasal 9
akan terjadi kejadian pasal 9. Tuhan mengikat perjanjian antara dirinya sendiri dengan apa? Tanda apa? Pelangi. Tuhan mengikat janjinya dengan pelangi. Karena pelangi banyak sekali lagu yang diciptakan. Ya. Coba nanti search buku lagu yang berkaitan dengan pelangi berapa banyak. Kalau nggak percaya coba search. Nanti setelah komedi jangan sekarang. Nanti search saja berapa lagu, judul lagu yang karena pelangi. Tuhan mengikat perjanjian dengan pelangi. Pelangi itu indah, cantik, berapa banyak warna. Tuhan sedang menggambarkan tentang keberagaman. Tuhan sedang menggambarkan bahwa engkau begitu spesial. Kuciptakan segambar dan serupa denganmu. Jadi tanda pelangi itu bukan sekedar hiasan orang nampak iya cantik, tapi ada maksud Allah. Tuhan menginginkan engkau dan saya bahwa ingat betul, kau diciptakan begitu indah, begitu sempurna. Karena itu gunakan semua yang ada padamu untuk lakukan yang baik. Itu maksud. Bukan hanya sekedar tanda orang oh iya cantik ya, tapi sebenarnya menyadarkan bahwa siapa dirimu, identitasmu. Kau ciptaan Tuhan yang sangat. Kalau kita lihat pelangi apa yang ada di pikiran kita, udah hilang. Kalau dia orang Kristen dia udah lupa apa? Iya cantik ya. Ilmu apa? Pengetahuan bilang apa? Pertemuan apa? Cahaya, apa lagi? Biasa, suhu, maka muncul pelangi. Itu kan ilmu pengetahuan. Tapi kalau Tuhan bilang ini tanda perjanjian itu dia. Yang Tuhan bilang apa? Kau spesial. Kau berharap. Lakukanlah yang baik di mata Tuhan. Apa yang kita bisa lihat di Kejadian pasal 9? Tuhan mengendalikan dunia. Tuhan berdaulat atas dunia. Sekarang lagi tren bahkan sedang kita dikuasai oleh namanya AI. Itu lihat Bapak Ibu. Orang sekarang malas mikir, malas bertanya, malas mikir, tinggal ketik. Masa pun begitu, capek dia tanya resep. Dia tanya, Cici, bagaimana masak opor ayam? Keluar. Dan bikinkan saya opor yang bagus. Keluar. Semua sekarang instan. Saya khawatir pribadi saya, berapa waktu ke depan ini generasi muda ini nanti kita kehilangan orang-orang yang suka berpikir dengan realistis. Saya khawatir pribadi saya, anak-anak kita ke depan diajak berpikir nggak bisa. Kenapa? Ngapain berpikir? Semua sudah ada kok, tinggal tanya jadi. Saya khawatir. Saya nggak tahu apa itu. Saya bayangkan kalau nanti saya punya cucu, seperti apa lagi? Ini maksudnya bukan suruh dia cepat menikah. Jangan salah tafsirkan juga. Saya banyak cucu, ini sudah banyak cucu saya. Kalau anak cucu saya kan. Siapa ya? April ini kan cucu saya juga. Saya sering dipanggil opung GKIM. Banyak cucu.
Allah mengendalikan. Pelangi bukan hanya sekedar pandangan yang indah, tapi Tuhan mengatakan dunia ini adalah engkau. Engkau bisa buat apa saja, tapi aku bisa menghancurkan. Ingat kisah tentang Menara Babel? Semua berlomba-lomba membangun menara tinggi supaya mencari nama, tapi dengan sekejap Tuhan menghancurkan. Sangat mudah Tuhan mengendalikan dunia. Engkau membangun apa saja silahkan, tapi ingat Tuhan dengan singkat bisa mengendalikan. Banjir bandang yang kita alami mungkin cara Tuhan mengingatkan manusia. Hanya sebentar selesai. Apa yang kita bisa lihat dari semua ini? Di tengah dunia yang rusak sekarang, Tuhan mencari orang yang setia. Di tengah-tengah kejahatan sekarang, Tuhan mencari orang yang setia. Biarlah engkau dan saya adalah pribadi tetap setia. Meskipun kejahatan merajalela, engkau tetap setia, tetap taat, setia, taat, dan terus membangun hubungan yang baiknya. Ini tiga kata. Di tengah-tengah dunia jahat, tetaplah setia, tetaplah taat, tetaplah membangun hubungan yang baiknya. Engkau tidak bisa melakukan kejahatan, tapi Tuhan minta engkau tetap setia melakukan yang Dia mau. Taatlah, terus bangun hubungan. Kesibukanmu banyak, kesibukan saya juga banyak. Tapi kalau engkau tidak taat karena alasan pekerjaan, engkau tidak pernah berdoa lagi. Ya, kerjaanmu banyak ini, harus cepat ini, on time ini. Pekerjaanmu bisa mengenai doa, enggak on time. Untuk istrimu, untuk suamimu gak ada waktumu, untuk pacarmu gak ada waktumu, tapi untuk Tuhan gak ada waktumu. Mari kita restart hidup kita. Mulai lagi dari nol, seperti kami isi bensin. Mulai dari nol, Pak, ya. Ulangi. Saya menutup renungan ini. Apakah dunia yang jahat atau orang yang jahat? Sama. Apakah dunia yang jahat atau orang yang jahat? Tahun baru, harapan baru. Umur baru, harapan baru. Yang baru apa ya? Renungkan. Penghakiman di balik kasih karunia. Stop menghakimi orang lain. Kasih karunia besar untuk Bapak Ibu. Tiga hal penting tetaplah setia.